Apakah timnas Indonesia benar-benar Indonesia? Dan kenapa timnas kita sering disebut timnas Belanda? Apakah naturalisasi ini hanya soal popularitas atau ada alasan yang lebih mendalam? Mari kita bahas semuanya di video kali ini. Fenomena naturalisasi pemain di timnas Indonesia dimulai sejak awal 2000-an dengan tujuan untuk memperkuat skuad nasional kita di level internasional. Langkah ini sudah sering dilakukan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan performa timnas mereka. Naturalisasi pemain dilakukan untuk menutupi kekurangan di posisi-posisi tertentu dalam tim, terutama saat talenta lokal dianggap kurang mencukupi. Salah satu alasan mengapa timnas Indonesia sering dijuluki timnas Belanda adalah karena banyak pemain keturunan dan naturalisasi yang berasal dari Akademi Sepak Bola Belanda. Nama-nama seperti Martin Pes, Justin Hapner, Rafael Strijk hingga Mes Hilgers merupakan produk dari sistem Akademi Sepak Bola Belanda yang terkenal sangat maju. Akademi Sepak Bola di Belanda memang melahirkan pemain dengan kualitas dan standar kompetisi tinggi. Pemain yang dilatih di Eropa, terutama di Belanda, memiliki pengalaman di liga-liga top yang kompetitif, sehingga kemampuan mereka dianggap mampu mengangkat performa timnas Indonesia. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hal ini membuat timnas terlalu bergantung pada pemain yang dibesarkan di luar negeri. Penggunaan pemain naturalisasi juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu kritik yang sering muncul adalah kurangnya fokus pada pengembangan pemain lokal. Ada kekhawatiran bahwa dengan terus mengandalkan pemain naturalisasi, pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia bisa terabaikan. Ini bisa menjadi tantangan bagi PSSI dan Akademi Sepak Bola Lokal untuk tetap memberikan perhatian besar pada pembinaan pemain muda, agar talenta lokal tidak tergantikan oleh pemain naturalisasi. Ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa beberapa pemain naturalisasi mungkin hanya ingin mendapatkan exposure atau popularitas. Karena setiap kali ada pemain baru yang dinaturalisasi, kita sering melihat lonjakan besar dalam jumlah pengikut di akun sosial media mereka. Lonjakan ini menimbulkan pertanyaan apakah beberapa pemain mungkin tertarik untuk dinaturalisasi karena peluang exposure yang besar. Popularitas bisa membuka peluang komersial seperti endorsement, sponsor, dan kontrak media yang tentunya menguntungkan pemain di luar lapangan. Pemain yang mendapatkan banyak sorotan media biasanya memiliki nilai komersial yang lebih tinggi, yang mungkin menjadi salah satu motivasi untuk menjadi pemain naturalisasi. Ini yang kadang membuat kita bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar ingin membela Garuda atau hanya mencari popularitas? Apakah mereka benar-benar berkomitmen untuk membela Indonesia? Seperti Christian Gonzalez yang memang menunjukkan dedikasi tinggi dan bahkan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaan ini penting karena mengutip dari postingan Instagram Peter Gonta bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena mereka mempunyai 2 paspor. Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka. Yang lebih ironis, ada juga fenomena di mana sebagian penggemar Indonesia justru menyebut timnas Belanda dengan sebutan timnas pusat. Hal ini seakan kita masih berada di bawah penjajahan Belanda. Ini cukup aneh mengingat sejarah kelam penjajahan Belanda di Indonesia. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah apakah penggunaan pemain naturalisasi merusak identitas timnas Indonesia? Pertanyaan ini menarik, karena ada pandangan yang menyatakan bahwa timnas seharusnya diisi oleh pemain asli kelahiran Indonesia. Fenomena ini dilematis. Paling tidak jadi persaingan dari domestik sendiri, jadi kehilangan kesempatan karena banyaknya datangnya dari pihak naturalisasi. Yang jelas, para pemain keturunan ini telah memenuhi syarat hukum dan menunjukkan komitmen untuk membela Indonesia. Dalam sepak bola modern, banyak negara besar di dunia sepak bola yang juga memanfaatkan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas mereka. Prancis misalnya, memenangkan Piala Dunia 2018 dengan banyak pemain keturunan Afrika seperti Kylian Mbappe dan Paul Pogba. Muncul beberapa asumsi lagi, apakah mereka bergabung karena melihat kesempatan timnas Indonesia yang masih bisa lolos Piala Dunia? Apakah mereka terpaksa bergabung di timnas Indonesia karena tidak dipanggil oleh timnas Belanda?
Jadi, apakah timnas sepak bola Indonesia masih bisa dianggap sebagai Indonesia meskipun banyak pemain naturalisasi? Jawabannya tergantung dari perspektif kita. Secara hukum, mereka adalah warga negara Indonesia yang sah, yang memiliki hak untuk membela timnas. Tapi di sisi lain, identitas Indonesia tidak hanya soal status hukum, tapi juga soal rasa nasionalisme. Kesimpulannya, meskipun banyak pemain naturalisasi di timnas Indonesia, hal ini tidak secara otomatis mengurangi identitas nasional tim kita. Selama para pemain berjuang untuk membawa Garuda terbang tinggi di level internasional, mereka adalah bagian dari tim kita. Jadi, kalian tim pro atau kontra nih dalam hal naturalisasi ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe jika video ini bermanfaat.